Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma binti Abu Bakar adalah putri Abu Bakar dari istrinya Utailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah yang telah diceraikan semasa jahiliyah. Ia lebih tua 10 tahun dari adiknya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari ummahatul mukminin. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kaum Quraisy yang kehilangan jejak mereka berdua mendatangi rumah Abu Bakar. Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Di mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," kata Asma. Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan keras pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Setelah itu mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Mekah. Tidak lama kemudian, kakeknya Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar telah meninggalkan kota Mekah. Ia khawatir kalau cucu-cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya. Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka. Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakeknya ini, dan sebenarnya Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya sebanyak 6.000 dirham. Karena ia bersiasat untuk memenangkan hati kakeknya, ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu ia menuntun kakeknya yang telah buta tersebut dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang sambil berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, kakek." Abu Quhafah meraba kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan dan menganggapnya sebagai uang dirham yang cukup banyak. Karena itu ia berkata, "Baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian." Selama bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Asma mempersiapkan perbekalan, makanan dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya, lalu membawanya ke Gua Sur. Tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikatkan perbekalan tersebut ke tunggangannya. Karena itu ia membelah 2 ikat pinggangannya. Satu potong digunakan untuk mengikat perbekalan ke tunggangan, satunya lagi dipakai sebagai ikat pinggang. Melihat apa yang dilakukannya ini, Nabi SAW menggelarinya Zatun Nitaqain, yang memiliki 2 ikat pinggang. Setelah peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil, bahkan suaminya Zubair bin Awam telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW. Sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini, dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan ikhlas karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu. Saat itu Nabi SAW beserta Abu Bakar telah meninggalkan tenda Ummu Ma'bad. Terdengar suara yang menggema seantero Mekah, suara syair yang diucapkan berulang-ulang. Allah penguasa Arsy melimpahkan pahala yang baik. 2 orang yang lemah lembut telah lewat di tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Hampir semua penduduk Mekah keluar dari rumahnya untuk mencari siapa gerangan yang mengucapkan syair tersebut, tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun. Padahal syair itu masih saja terdengar jelas, dan mereka bisa mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah. Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya, dan ia melihat sosok laki-laki yang bergerak cepat di dataran rendah Mekah.
sambil melantunkan syair tersebut. Tidak berapa lama ia telah tampak di dataran tinggi Mekah, masih tetap melantunkan syair tersebut. Namun demikian hanya Asma yang melihatnya, sementara penduduk Mekah lainnya hanya menemukan jejak-jejak dari pasir dan juga jejak suaranya. Melihat gerakannya yang cepat, tentulah ia bukan manusia biasa, layaknya jin atau malaikat. Wallahu a'lam. Yang jelas, dari syair-syair tersebut, Asma dan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah mengetahui bahwa Nabi berada dalam perjalanan di Madinah dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Quraisy. Beberapa hari berlalu setelah suasana kota menjadi tenang karena hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang muslim yang masih tertinggal. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin, menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair, seakan-akan memperoleh durian runtuh. Mereka mengeluh-elukan, bahkan membawanya keliling kota Madinah, melewati kampung-kampung orang Yahudi. Lalu apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini? Orang-orang Yahudi di Madinah ternyata tidak senang dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin di sana. Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang Muslim tersebut sehingga mereka semua akan mandul. Karena itulah ketika Asma melahirkan putranya, kaum muslimin menyambutnya dengan gegap gempita dan membawanya melewati kampung-kampung Yahudi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan semuanya hanya kebohongan semata. Asma sempat mengalami masa sulit-sulit dalam kehidupannya, kemudian berbalik menjadi kelimpahan, tetapi semua itu tidak merubah kesolehannya dan ia tetap teguh memegang kebenaran. Allah memanjangkan usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah hingga saat beralihnya kekuasaan ke tangan dinasti Bani Umayyah. Ketika ia melahirkan putranya Abdullah bin Zubair dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah, beliau melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut. Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair, "Dia laksana domba yang dikelilingi oleh harimau yang berbulu domba." Setelah peristiwa Karbala dan Harrah di Madinah, disusul kemudian dengan kematian Yazid bin Muawiyah, masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat putra Asma, Abdullah bin Zubair, sebagai khalifah dengan kedudukannya di kota Mekah. Sementara di Syam, Bani Umayyah mengangkat Marwan bin Hakam, kemudian dirinya digantikan oleh putranya Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berkekuatan 40.000 orang dengan komandannya yang bengis dan kejam, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, untuk menyerang Mekah, khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kota Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan menjanik atau ketapel besar dengan peluru, batu-batuan dan terkadang diberi api, sehingga sebagian Masjidil Haram dan Ka'bah mengalami kerusakan. Akibat pengepungan ini, sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga yang tetap berbagai tawaran karena kenikmatan duniawiyah yang ditawarkan oleh Hajjaj. Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair semakin sedikit dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian sebagaimana teman-temannya, walau nyawa harus menjadi taruhannya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar, yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya ini kepada ibunya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sedikit. Mendengar penuturan putranya tersebut, Asma jadi teringat dengan ramalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melahirkannya. Inilah masa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk putranya.
dan ternyata ia ditakdirkan untuk menyaksikan kejadian tragis tersebut. Sebagai seorang ibu yang berhati tegar dan sangat teguh memegang kebenaran, Asma berkata, "Demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau berada di jalan kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran tersebut, teruskanlah langkahmu. Sahabat-sahabatmu telah banyak yang gugur demi kebenaran tersebut. Janganlah engkau mau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah. Tetapi jika sebaliknya, engkau hanya menginginkan dunia, engkau adalah seburuk-buruknya orang yang mencelakakan diri sendiri dan orang-orang yang berjihad bersamamu." Tentu saja Abdullah bin Zubair bukan tipe yang kedua yang hanya mementingkan kepentingan duniawiyah. Ketika ia menyatakan kekhawatirannya bahwa Hajjaj akan menyalib dan menyayat-nyayat tubuhnya setelah kematiannya, dengan tegas ibunya yang perkasa ini berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu sama sekali tidak merasakan sakitnya dikuliti setelah ia disembelih. Teruskanlah langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah." Abdullah bin Zubair menjadi lega karena sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya. Sesaat kemudian Asma berkata lagi kepada putranya, "Aku memohon kepada Allah semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu, baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah atau aku yang mendahuluimu." Sesaat kemudian Asma berdoa, "Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam dan puasanya sepanjang siang serta baktinya kepada orang tuanya, engkau menerimanya disertai dengan cucuran rahmat-Mu. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaan-Mu dan aku rela menerima keputusan-Mu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur." Dengan ucapan dan doa yang dipanjatkan ibunya ini, langkah dan hati Ibnu Zubair terasa lepas. Tidak ada lagi ganjalan ataupun dirinya untuk memperoleh kesyahidan yang didambakannya. Mereka berpelukan dan demi diketahuinya bahwa anaknya masih memakai baju besi, Asma memerintahkan untuk melepaskannya sambil berkata, "Apa-apaan ini Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan, yaitu syahid di jalan Allah." Ibnu Zubair pun melepas baju besi yang dipakainya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ibunya, ia bersama sisa pasukannya yang tidak seberapa terjun menghadapi pasukan Hajjaj. Dan seperti telah diperkirakan, mereka menemui kesyahidannya di tanah haram Mekah dan Hajjaj menyalib serta menyayat tubuhnya. Asma dengan tegar berdiri di hadapan penyaliban putranya sambil terus mendoakan ampunan bagi dirinya. Sementara itu, Hajjaj mendekati Asma sambil berendah diri dan berkata, "Wahai ibu Amirul Mukminin, Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat untuk memperlakukan ibu dengan baik. Maka apakah ada keperluan ibu kepada kami?" Dengan suara tegas dan berwibawa, Asma berkata, "Aku bukan ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau salib dalam tiang karapan itu. Hanya aku ingin menyampaikan satu ucapan Rasulullah kepadamu. Beliau bersabda, akan muncul dari Thaqif seorang pembohong dan seorang durjana yang bengis. Tentang siapa yang pembohong itu kita telah ketahui bersama, yakni Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan sang durjana yang bengis sepengetahuanku adalah engkau." Hajjaj tidak berkutik dengan perkataan Asma ini dan ia berpaling pergi. Kemudian Asma memerintahkan untuk menurunkan jenazah anaknya dan menguburkan dengan layak. Tetapi sebagian riwayat lainnya, Hajjaj memenggal kepala Ibnu Zubair dan mempersembahkannya kepada Abdul Malik bin Marwan di Syam. Asma bin Abu Bakar wafat beberapa hari setelah kematian putranya, yakni tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Menurut sebagian riwayat, ia merupakan sahabiyah yang paling terakhir meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.